Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Makfira Khairunisa dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit materi mengenai suhu kalor. Untuk itu, saya harap para penonton semua dapat menyaksikan materi saya. Berikut adalah pokok materi yang akan kita bahas. Baik, di sini ada beberapa pokok materi yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai suhu, yang kedua mengenai kalor, yang ketiga mengenai pemuaian, yang keempat mengenai asas Black, dan yang terakhir mengenai perpindahan kalor. Untuk itu kita langsung masuk pada materi. Yang pertama yaitu suhu. Baik, yang pertama mengenai suhu. Jadi apa sih itu suhu? Suhu sendiri merupakan ukuran derajat panas dari suatu benda. Untuk mengukur suhu sendiri biasanya kita menggunakan termometer. Dalam termometer terdapat beberapa skala, yaitu derajat Celcius, derajat Fahrenheit, derajat Reaumur, dan Kelvin. Nah, di setiap skala ini terdapat titik beku dan titik didihnya. Untuk titik bekunya, Celcius berada pada 0 derajat Celcius, Fahrenheit berada pada 32 derajat Fahrenheit, Reaumur berada pada 0 derajat Reaumur, Kelvin berada pada 273 Kelvin. Untuk titik didihnya masing-masing, Celcius berada pada 100 derajat Celcius, Fahrenheit berada pada 212 derajat Fahrenheit, Reaumur berada pada 80 derajat Reaumur, dan Kelvin berada pada 373 Kelvin. Nah, di setiap skala ini terdapat perbandingannya. Jadi Celcius, perbandingan Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin ini masing-masing 5 banding 9, banding 4, dan banding 5. Bisa dilihat pada materi tersebut ada rumus untuk konversi skala suhu yang umum. Dari Celcius ke Fahrenheit sendiri, derajat Celciusnya dikali dengan 9/5 ditambah 32. Untuk Fahrenheit ke Celcius sendiri, derajat Fahrenheit dikurang 32 dikali dengan 5/9. Celcius ke Reaumur sendiri yaitu 4/5 dikali dengan derajat Celcius. Reaumur ke Celcius sendiri yaitu 5/4 dikali derajat Reaumur. Untuk Celcius ke Kelvin sendiri, derajat Celcius ditambah 273. Untuk Kelvin ke Celcius sendiri, itu Kelvin dikurang 273. Fahrenheit ke Kelvin sendiri yaitu derajat Fahrenheit ditambah dengan 459,67 dikali dengan 5/9. Itu merupakan konversi skala suhu yang umum digunakan. Selanjutnya mengenai kalor. Kalor merupakan energi panas suatu benda. Kalor mengalir dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Kalor sendiri ini dapat menyebabkan perubahan suhu, perubahan wujud, dan perubahan ukuran atau biasa yang kita sebut pemuaian. Untuk perubahan suhu sendiri, kalor yang diperlukan untuk mengubah suhu suatu benda dapat dirumuskan Q sama dengan M kali C kali delta T. Q-nya ini adalah kalor dengan satuan joule atau kalori, M ini adalah massa benda dengan satuan kilogram, C ini adalah kalor jenis benda dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius atau kalori per gram derajat Celcius. Delta T ini adalah perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius. Perlu teman-teman ingat, 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule. Jadi untuk kalor jenis air sendiri ini nilainya yaitu 4200 joule per kilogram derajat Celcius atau sama dengan juga 1 kalori per gram derajat Celcius. Yang berikutnya mengenai perubahan wujud. Perubahan wujud sendiri ini kalor dapat menyebabkan perubahan wujud zat antara lain yang pertama melebur atau mencair, yang kedua menguap, yang ketiga membeku, yang keempat mengembun, yang kelima menyumring, dan yang keenam mengkristal. Untuk melebur sendiri itu perubahan dari zat padat menuju cair. Untuk menguap sendiri dari zat cair menuju ke gas.
Dan untuk membeku sendiri dari cair menuju ke padat, untuk mengembun sendiri dari gas menuju ke cair, dan untuk menyumblin sendiri itu dari zat padat ke zat gas, dan untuk mengkristal sendiri itu dari gas ke zat padat. Setiap benda akan mengalami pertambahan ukuran atau yang biasa kita sebut dengan pemuaian saat dipanaskan atau diberi kalor. Nah, pemuaian ini biasanya meliputi yang pertama pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Untuk pertambahan panjangnya ini bisa kita rumuskan dengan delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T, di mana delta L ini adalah perubahan panjang, L0 ini adalah panjang mula-mula, alfa ini adalah koefisien muai panjang, dan delta T ini adalah perubahan suhu. Untuk mencari pertambahan luas sendiri bisa kita rumuskan dengan delta A sama dengan A0 dikali beta dikali delta T, di mana delta A sama dengan perubahan luas, A0 sama dengan luas mula-mula, beta adalah koefisien muai luas, dan delta T adalah perubahan suhu. Untuk mencari pertambahan volume sendiri bisa kita gunakan delta V sama dengan V0 dikali alfa dikali delta T, di mana delta V ini sama dengan perubahan volume, V0 ini adalah volume mula-mula, alfa ini adalah koefisien muai volume atau biasa kita sebut gamma, delta T ini adalah perubahan suhu. Nah, perlu digarisbawahi atau diingat, nilai beta sendiri ini adalah 2 kali alfa, dan untuk nilai gammanya ini adalah 3 kali alfa. Baik, mengenai asas Beck. Nah, asas Beck ini apa sih? Asas Beck ini adalah campuran dua benda yang bersuhu tinggi dengan yang bersuhu rendah. Nah, kita misalkan pada gambar, di situ air panas dicampur dengan air dingin, sehingga menjadi air hangat. Nah, air panas sendiri ini kita umpamakan suhunya T1, untuk air dingin sendiri suhunya T2. Untuk air hangat sendiri ini kita umpamakan TC atau suhu campurannya. Nah, dalam gambar tersebut air panas ini sudah pasti akan melepaskan kalornya, dia akan memberikan kalornya kepada air dingin. Sehingga untuk kalor lepasnya, kalor air panasnya ini menjadi Q lepas sama dengan M1C1 dikali T1 kurang TC atau suhu campuran. Nah, untuk air dingin sendiri ini dia pasti akan menerima kalor dari si air panas ini, sehingga untuk kalor terimanya ini nilainya itu sama dengan rumusnya itu M2C2 dikali dengan TC kurang T2. Ingat, tidak boleh terbalik mengenai TC-nya ini ya, atau suhu campurannya. Sehingga dalam asas Beck ini berlaku Q lepas sama dengan Q terima. Sehingga M1C1 delta T1 sama dengan M2C2 delta T2. Yang terakhir mengenai perpindahan kalor. Nah, perpindahan kalor ini dapat berpindah secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Untuk konduksi sendiri ini merupakan perpindahan kalor yang memerlukan perantara namun tidak disertai perpindahan zat perantaranya. Itu contohnya seperti pada logam yang dipanaskan. Jadi perpindahan kalor pada logam yang dipanaskan. Yang kedua mengenai konveksi. Ini merupakan perpindahan kalor yang memerlukan perantara disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Contohnya itu seperti perpindahan kalor pada air yang dipanaskan. Jadi contohnya seperti air yang dipanaskan. Yang terakhir mengenai radiasi, ini merupakan perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara. Contohnya itu seperti panas matahari, api unggun, dan lain-lain. Jika dilihat pada materi, ada gambar di mana pada gambar tersebut itu terjadi 3 perpindahan sekaligus, perpindahan kalor sekaligus, yaitu radiasi, konduksi, dan konveksi.
berakhirlah penjelasan materi dari saya mengenai suhu kalor. Saya harap materi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas lagi, mendalam lagi untuk para penonton semuanya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.